Transaksi merupakan kegiatan persetujuan antara dua belah pihak antara penjual dan pembeli. Transaksi dibagikan menjadi dua, yaitu transaksi non-tunai dan transaksi tunai. Transaksi tunai adalah aktivitas pembelian dan penjualan ketika pembayaran diterima penuh atau lunas secara langsung. Transaksi non tunai adalah transaksi yang tidak melibatkan uang fisik. Berikut ada kelebihan dan kekurangan non-tunai. Kelebihannya ada memungkinkan pembayaran menjadi lebih cepat dan mengurangi kehilangan tunai dan banyak diskon atau cashback. Dan kekurangannya memerlukan paket data, dikenakan biaya admin, dan tidak semua tempat menerima pembayaran non-tunai. Tunai, yang pertama adalah fleksibilitas dalam pelaburan dan pembelian. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar untuk diskon. Yang ketiga, perlindungan keuangan dalam keadaan kecemasan atau ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua, kekurangan tunai. Yang pertama adalah potensi kerugian nilai akibat inflasi. Kedua, kekurangan peluang pertumbuhan keuangan. Yang ketiga, kehilangan daya beli seiring masa. Berikut adalah 3 kategori alat pembayaran non-tunai. Pertama, berbasis kertas, yaitu cek. Cek adalah alat pembayaran non-tunai berbasis kertas dalam bentuk surat perintah pencairan dana nasabah. Jumlah penarikan dana atas nama pemilik rekening atau nama lain yang ditunjuk tertera pada cek. Selanjutnya, bank akan memproses pencairan dana sesuai dengan jumlah tersebut. 2. Giro. Sama seperti cek, giro juga merupakan alat pembayaran non-tunai berbasis kertas dalam bentuk surat perintah kepada bank. Bedanya, giro tidak digunakan untuk mencairkan dana, tetapi untuk memindah bukukan sejumlah dana yang tertera dari rekening nasabah ke rekening nasabah lain. 3. Nota debit. Nota debit adalah surat yang diterbitkan bank untuk menagih utang seseorang nasabah atau nasabah lain melalui clearing berdasarkan nominal dan waktu yang sudah ditentukan. Jika Anda memilih menggunakan nota debit, maka Anda harus menggunakan utang terlebih dahulu kepada suatu bank. Biasanya nota debit digunakan untuk keperluan transaksi antar kantor. 4. Nota kredit. Nota kredit merupakan surat yang diterbitkan bank dan digunakan nasabah untuk mengirim dan memindahkan dana non-tunai kepada nasabah lain melalui clearing. Yang kedua, berbasis kartu. Yang pertama, kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran non-tunai yang menggunakan mekanisme utang mirip seperti nota debit. Namun, karena menggunakan kartu, prosesnya menjadi jauh lebih mudah. Untuk menggunakan kartu kredit secara optimal, Anda perlu mengetahui jumlah nilai transaksi yang telah dilakukan karena adanya batasan limit utang dalam periode tertentu. Di akhir periode, akumulasi utang tersebut akan memotong dana di rekening Anda sesuai jumlah utang yang dipakai. Yang kedua, ada kartu debit. Bank BRI turut mendukung kemudahan pembayaran melalui kartu debit melalui layanan BRI Direct Debit. Dengan fitur tersebut, pelanggan cukup melakukan registrasi kartu satu kali saja. Selanjutnya, mereka tinggal memasukkan kode OTP di setiap transaksi sehingga menjamin keamanan dan bertransaksi. Bank BRI mendukung kemudahan pembayaran non-tunai melalui kartu debit melalui layanan Direct Debit BRI. Dengan fitur ini, Anda hanya perlu mendaftarkan satu kali saja. Setelah itu, Anda tinggal memasukkan kode OTP pada setiap transaksi sehingga memberikan banyak kemudahan dalam mengamankan transaksi Anda. Yang ketiga adalah berbasis elektronik. Ada 2 jenis kartu. Yang pertama, berbasis kartu card based. Jika dilihat fisiknya, uang elektronik berbasis kartu sangat mirip dengan kartu debit atau kartu kredit. Akan tetapi fungsi e-money di sini hanya untuk melakukan transaksi pembayaran. Contoh uang elektronik berbasis kartu adalah Breezy. Sebagai pengganti uang tunai, kartu Breezy dapat Anda manfaatkan di setiap merchant yang menyediakan akses pembayaran e-money. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan untuk membayar e-tol, parkir, hingga tiket transportasi umum seperti bus Transjakarta ataupun KRL. Anda hanya perlu melakukan top up ke kartu Breezy sesuai nominal yang dibutuhkan sebelum melakukan pembayaran. Yang kedua, ada berbasis server. Ini merupakan bagian dari e-money untuk dapat menggunakan e-wallet. Anda hanya perlu akses internet menuju server bank. Inilah alasan utama mengapa e-wallet disebut sebagai uang elektronik berbasis server. Berbeda dengan e-money berbasis kartu, penggunaan e-wallet terbilang lebih mudah. Anda hanya perlu menginstal aplikasi dompet digital di smartphone. Berbagai aplikasi e-wallet sudah terintegrasi dengan bank-bank di Indonesia. Salah satunya BRI melalui BRI Virtual Account. Dengan Briva Anda dapat melakukan top up saldo ke e-wallet secara mudah.
Ada beberapa manfaat lain dari sistem pembayaran non tunai, yakni satu, transaksi kapanpun dan dimanapun. Anda tidak perlu lagi pergi ke bank atau ATM hanya untuk melakukan transaksi. Tidak ada lagi yang namanya mengantri demi membayar tagihan listrik, internet, hingga asuransi. Cukup akses e-wallet dan pilih jenis pembayaran yang Anda inginkan dan dalam sekejap tagihan pun lunas. Kedua, mudah mengatur pengeluaran. Tidak hanya memudahkan proses pembayaran, karena Anda dapat lebih mudah mengatur pengeluaran jika menggunakan e-money. Anda bisa mengisi saldo e-money sesuai kebutuhan harian dan tidak perlu mengisinya secara berlebihan. Yang ketiga, praktis dan efisien. Dengan menggunakan alat pembayaran non tunai, baik yang berbasis kartu maupun elektronik, pengguna tidak perlu repot membawa lembaran uang tunai. Semua fitur pembayaran sudah tersedia di kartu ataupun aplikasi e-wallet Anda. 4. Mendapatkan banyak promo dan diskon. Menjamurnya produk-produk ini di marketplace yang dijual oleh ribuan hingga jutaan merchant nyatanya turut menguntungkan penggunaan alat pembayaran non tunai. Berbagai promo dan diskon tersedia untuk calon pembeli penggunaan e-wallet sebagai medium pembayaran. Tidak hanya di marketplace, karena diskon-diskon seperti potongan harga hingga cashback juga dapat Anda temui ketika membeli tiket kereta api, pesawat, hotel, hingga tempat wisata.